pada saat pagi hari ini kita boleh bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita nanti akan dikuatkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita.
sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi ini Tuhan, kami datang dalam bait-Mu, bersyukur buat pemeliharaanmu, buat kasih setiamu yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu, guna hormat, kebesaran, kemuliaan bagi Engkau. Saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu di tempat ini. Amen. Mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari song leader, Tuhan singer, pemain musik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kalau ada kesaksian-kesaksian, biar semua ada di dalam urapan Tuhan, sehingga jemaat yang ada boleh diberkati. Karena di dalamnya ada Tuhan yang bekerja. Kami sangat-sangat percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu kami akan menikmati dan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita diberi kuasa.
kita harus yakin saudara, kita akan keluar lebih dari pemenang. Kalau pemenang itu biasa, tapi lebih dari pemenang itu luar biasa. Dan umat Tuhan itu dipersiapkan lebih dari pemenang. Ya, bersyukur Tuhan. Lebih dari pemenang. Kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita. Selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan
orang-orang yang percaya. Mujizat Tuhan ada bagi orang-orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat dan menilik setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau mengetahui hati kami, keberadaan kami Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan baik Tuhan. Apa yang Kau berbuat baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau pegang setiap janji-Mu Tuhan. Pergumulan kami, kesesakan kami, salib yang kami pikul Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena di dalam Engkau kami percaya kami akan menang, kami akan berkemenangan. Ada jalan keluar, ada penghiburan, ada pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mendengar ada beberapa kesaksian. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang berulang tahun. Kami juga bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan hidupnya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengadakan dan menyediakannya. Juga untuk Bapak Rekson Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaannya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan dan Tuhan akan beri jalan keluar. Tuhan akan membuat keluarga ini diberkati Tuhan. Karena hidupnya sudah banyak untuk memberkati dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman. Kami semua diberkati dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menambah-nambahkan iman percaya kami. Bahwa Tuhan yang kami sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang bekerja. Biarlah kami mengerjakan bagian kami dan Engkau mengerjakan bagian-Mu Tuhan. Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mengucap syukur pada Tuhan boleh kembali diberikan kesempatan, kepercayaan untuk saya boleh melayani pada pagi menjelang siang hari ini. Juga kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Baiklah, tidak berlambatan, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Boleh masuk ke dalam slide. Nah, saya berikan judul tangan yang tepat. Tangan yang tepat. Oke. Nah, apakah kebaca? Kebaca ya. Oke, saya membuka khotbah saya dengan satu ayat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Kita simak sama-sama, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya membuka dengan seperti ini. Manusia sebagai makhluk ciptaan, kita secara naluri kita akan mencari pencipta kita. Kita sebagai manusia, kita selalu mencari objek untuk kita sembah. Karena itu kita tahu sekarang bahwa ada orang yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, dan sebagainya. Karena sebagai manusia, naluri kita
mencari siapa yang patut kita sembah, siapa Tuhan kita, dan kita akan memperhambakan diri kita pada Tuhan kita itu. Maka manusia mencari dan mencari, tetapi kita yang ada saat ini kita tahu kita adalah milik Kristus. Kita telah mengenal Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang yang mencari keselamatan di luar sana, tetapi kita bukannya mencari, tetapi Tuhan yang mencari kita. Berbeda dengan orang-orang yang mau membersihkan dirinya dengan berbagai perbuatan baik, tetapi kita berbeda. Kita dibersihkan dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, iman Kristen adalah iman yang didahului dengan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan mencari manusia. Karena Tuhan tahu manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri, apalagi untuk mengenal Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mengambil tema tangan yang tepat. Kita sebagai hamba, kita harus berada di tangan yang tepat. Saya mengambil pada hari ini kisah Daud yang menggunakan pedang Goliat. Pedang Goliat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma ayatnya yang ke-6, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, senjata adalah sesuatu yang berbahaya, memiliki kekuatan yang besar. Karena itu kita tidak bisa menyerahkan senjata itu pada sembarang orang. Kita harus tahu pada siapa kita menyerahkan senjata itu. Kalau tidak, senjata itu akan digunakan untuk melukai orang lain atau untuk bahkan melukai diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita dianalogikan sebagai sebuah senjata. Pada kasus ini kita adalah pedang Goliat. Pedang Goliat, semasa hidupnya Goliat digunakan untuk bertempur melawan bangsa Israel, melawan umat-umat pilihan Allah, melawan kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita menyerahkan hidup kita untuk dosa, sehingga apa yang kita lakukan semata-mata hanyalah menyakiti hati Tuhan. Semata-mata kita melawan Tuhan. Kita menyakiti Tuhan dengan perkataan kita, kadang kita menyakiti sesama, bahkan kita menyakiti diri kita sendiri dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, semua kita pernah melakukan hal ini, menyerahkan hidup kita pada hal yang tidak baik, pada dosa. Dan dalam Roma ayat 6 barusan kita baca bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Ketika Daud memegang senjata Goliat, dia tidak melakukan hal yang jahat seperti apa yang Goliat lakukan. Pedang yang sama yang dipegang oleh Goliat sekarang dipegang oleh Daud. Daud menggunakan pedang itu dengan baik, menyatakan kebenaran.
menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kehidupan lama kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa kita tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Karena begitu kesalahan kita, begitu kelemahan kita, begitu dosa kita itu melekat dalam diri kita. Sehingga kita merasa minder, kita tidak mau dipakai Tuhan. Lebih baik menjadi orang yang tidak kelihatan. Di dalam Hakim yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya bacakan begini firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dan tempat pemerasan anggur dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara, Gideon adalah orang yang minder dengan kemampuannya. Saat itu Israel sedang dijajah oleh orang Midian karena kesalahan orang Israel sendiri. Mereka menyembah kepada Allah asing sehingga oleh Tuhan diizinkanlah bangsa Israel ini dijajah oleh orang Midian. Lalu apa yang dilakukan Gideon? Dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kalau kita membaca secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap hasil panen atau setiap hasil usaha ternak yang dikerjakan oleh orang Israel semuanya dijarah oleh orang Midian. Sehingga sangat hati-hati mereka kalau sedang panen. Mereka harus bersembunyi supaya hasilnya tidak diambil. Inilah yang dilakukan oleh Gideon. Dia takut dengan orang Midian. Dia menghadapi masalah yang besar. Orang Midian menjajah mereka dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang Israel itu berseru kepada Tuhan karena kesusahan yang mereka alami. Mereka berseru kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mau memberikan seorang hakim, yaitu Gideon. Ternyata hakimnya juga sedang bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Hakimnya juga sedang bersembunyi karena ia takut, karena ia minder. Saat itu bangsa Israel sedang diliputi dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa tidak percaya diri yang luar biasa. Karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah Allah lain. Sehingga mereka takut mau kembali kepada Tuhan. Mereka minder dengan kemampuannya karena dia tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Gideon. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa berapapun kita mengecilkan diri kita di hadapan Tuhan, kita adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Kita seringkali mengecilkan hidup kita karena kita berdosa, karena kita bersalah. Kita merasa nggak layak untuk melayani Tuhan, nggak layak untuk menjadi partner atau mitranya Tuhan. Saya ingat dengan kesaksian Ibu Gembala. Waktu itu Ibu Gembala pernah cerita bahwa dulu Mami itu orangnya pendiam sekali. Gak bisa khotbah sama sekali. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan jadi hamba Tuhan tapi gak bisa khotbah. Gimana? Gitu ya. Nah tapi akhirnya Ibu Gembala berdoa dan berdoa. Akhirnya sekarang bisa Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri bagaimana kalau Ibu
gembala berkhotbah. Nah, itu bukan, ibu gembala bisa, bukan karena kemampuannya sendiri. Tapi ketika ibu gembala mengandalkan Tuhan, maka ia bisa melakukannya. Kita melihat di sini bahwa Gideon, dia orang yang pemalu, orang yang minder. Tetapi di tangan yang Tuhan yang tepat, di tangan yang tepat, Gideon menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa terus mengikuti kisah tentang Gideon, Bapak Ibu Saudara, di mana dengan sifat yang pemalu, kita tentunya menginginkan sesuatu yang aman. Aman, artinya begini, melawan musuh yang banyak, kita berharap kita juga memiliki tentara yang banyak. Tetapi berbeda dengan Gideon. Bagaimana Gideon diproses oleh Tuhan? Tentaranya sangat banyak, lawannya. Tetapi punya Gideon dikikis, dipangkas, sampai tinggal 300 orang. Dan dengan 300 orang, Gideon bisa memenangkan pertarungan melawan ribuan orang, Bapak Ibu Saudara, dengan hanya menggunakan satu pedang. Satu pedang saja, yaitu pedang Gideon. Itu pun pedangnya tidak digunakan untuk membunuh, hanya diangkat saja. Perkara besar terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, dalam tangan yang tepat. Bapak Ibu Saudara, saya ingat sebuah ilustrasi seekor gajah. Untuk mengikat gajah harus dibiasakan dari yang kecil. Ketika gajah itu kecil, dia hanya diikat pada pasung dan ditancapkan ke tanah begitu. Masih kecil, dia masih belum bisa lari karena terikat. Tetapi ketika gajah itu bertumbuh besar, sayangnya pikirannya tetap kecil. Artinya dia tetap tidak bisa kemana-mana saat dipasung oleh pasung yang kecil. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya kemampuan atau potensi kita itu sangat besar. Kadang yang menghalangi kita adalah pikiran kita sendiri. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak, kita merasa tidak bisa. Sehingga akan kesulitan Tuhan untuk menggunakan kita. Karena itu Tuhan terlebih dahulu mengubah pikiran Gideon. Dia katakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang berani, gagah berani. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang mau jadi lawan kita? Amen. Dari tadi kita menyanyikan pujian lebih dari pemenang. Mungkin saya sudah pernah cerita kisah tentang lebih dari pemenang ini. Kisahkan seorang petinju yang bertanding melawan petinju lain tentunya. Petinju bertanding. Sudah babak belur Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nonton tinju ya, nggak mungkin nggak kena pukul gitu. Pasti kena pukul. Babak belur dan akhirnya petinju itu menang. Petinju itu menang, bersukacitalah petinju itu. Tetapi ketika dia pulang ke rumahnya, dia berikan medalinya, dia berikan ikat pinggangnya, medalinya itu kepada istrinya. Setiap hasil tinjunya itu diberikan kepada istrinya. Sekarang yang menang adalah petinju itu, tapi istrinya lebih daripada pemenang. Artinya apa? Istrinya gak babak belur. Istrinya santai-santai di rumah, hanya mendukung dalam doa. Tetapi dia dapat apa yang didapat oleh suaminya. Bapak Ibu Saudara, lebih dari pemenang sebagai orang Kristen, kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya kita lepas dari ikatan dosa.
supaya kita lepas dari maut. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan kita telah menerima semuanya daripada Tuhan. Karena itu patutlah kita juga memberikan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam tangan Dia kita bisa melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya di King James Version-nya dikatakan I can do all things. Aku bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan menguatkan, Dia memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kehidupan kita jika kita mau memberikan hidup kita dipegang oleh tangan yang tepat. Bapak Ibu Saudara, masa-masa di mana kita memberikan hidup kita untuk dosa itu telah berlalu. Masa-masa ketika kita menyerahkan tubuh kita untuk digunakan menjadi hamba dosa itu sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita mau diperhamba, jangan lagi kita mau digunakan sebagai hamba dosa. Tapi biarlah kita mau membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita menggunakan tubuh kita dengan sembrono ya. Kadang kita tidak bisa menjaga makan. Hati-hati dalam hal ini. Kadang dokter sudah bilang jangan ini, tapi kita masih makan ini. Mungkin saudara pikir ini adalah hal yang bersifat medis, tidak ada hubungannya dengan rohani. Akan tapi saya katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus menjaga, harus merawat. Om Rekson barusan sampaikan, kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Yang Tuhan kasih bukan hanya berkat, tetapi tubuh kita Tuhan juga beri dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab menjaga, merawat tubuh kita dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah pedang Goliat yang telah menyerahkan kehidupan kita kepada dosa, dan sekarang kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tangan yang tahu bagaimana menggunakan kita dengan benar, dengan maksimal, dengan hal yang positif, dan adalah suatu kehormatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dipakai oleh Tuhan. Kita buka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-4 sampai ke-11. Mungkin saya tuliskan 4 sampai 6 saja. Saya bacakan begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan,
Saat itu Yeremia disuruh Tuhan untuk memperhatikan seorang tukang periuk. Apabila bejana yang dibuatnya rusak, maka bejana itu akan dikerjakan kembali sampai menjadi bejana lain yang menurut si tukang periuk itu baik. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan ketika meletakkan Bapak Ibu Saudara sekarang dimanapun kita berada, itu semuanya memiliki rancangan yang baik. Semuanya memiliki rancangan yang baik. Tuhan punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Tetapi seringkali kita yang menghancurkan kehidupan kita sendiri dengan kita memberikan hidup kita pada dosa. Kalau kita membaca ayat ini seterusnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu betapa Tuhan itu menyesal. Menyesal di sini artinya seringkali Tuhan memiliki rencana yang baik, tapi akhirnya rencana itu digagalkan oleh kejahatan kita. Akhirnya Tuhan menyesal mau membuat hal yang baik dalam kehidupan kita. Yang terjadi adalah yang tidak baik. Sebaliknya, saudara, pernah juga Tuhan ingin menghukum kita karena apa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, ketika kita bertobat, sungguh-sungguh berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan tidak jadi memberikan rancangan yang buruk itu bagi kita. Dia akan mengganti dengan rancangan yang baik. Kalau kita membaca Yeremia 18, 4 ayat sampai 11, kita akan mengerti betapa Tuhan itu luar biasa baik dan kemurahannya itu sangat besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini sedang menjadi bejana yang rusak, baiklah kita mengizinkan Tuhan memproses kita lagi, membentuk kita lagi, sehingga kita menjadi bejana yang baik menurut Tuhan. Kita mau membiarkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati tentang bagaimana Roh Kudus turun atas kehidupan orang percaya. Dan Roh Kudus ini akan memberikan kepada kita kuasa yang besar untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk hidup kita memuliakan Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan bukanlah pekerjaan yang biasa. Firman Tuhan sampaikan bahwa kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ini bukan dengan tanpa alasan, tetapi kita melihat saat-saat ini dunia kita semakin rusak. Manusia-manusianya semakin rusak. Di dalam 2 Timotius, mungkin tidak ada di slide, kita buka Dua Timotius 3. Ya, kemarin Koryel menjabarkan 2 Timotius pasalnya yang kedua. Sekarang kita membuka 2 Timotius pasalnya yang ketiga tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5.
firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang adalah hari-hari terakhir itu. Sekarang adalah masa yang sukar itu. Dan kita bertanya, apa itu masa yang sukar? Ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Telah disebutkan, ini adalah masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Masa yang sukar itu bukan masalah-masalahnya. Masa yang sukar itu orangnya yang hancur, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika manusianya hancur, maka dunia juga akan hancur. Dunia juga akan hancur. Bencana-bencana alam terjadi, penyakit demi penyakit akan datang, HIV dan sebagainya. Kita hidup di dunia yang sudah hancur dan akan semakin hancur. Bukan karena dunia itu hancur sendiri, bukan saudara, tetapi karena manusianya hancur sehingga dunianya juga akan mengikuti. Dikatakan mereka beribadah. Mereka semua yang melakukan hal ini, mereka juga beribadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Artinya, di dalam ibadah saudara, di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada kekuatan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, itu menjadi kekuatan. Tapi ada beberapa dari kita mungkin tidak menghargai ibadah itu lagi. Sudah memungkiri kekuatannya. Kita tidak lagi merasakan kekuatan itu bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau memberikan kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak mau menyerahkan hidup kita sebagai senjata kebenaran. Kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh dosa. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk kita kembali. Sulit untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena kita lihat bahwa kita menjadi salah satu orang yang berkontribusi atas hancurnya dunia ini. Kita kadang melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kita berbalik dari segala kejahatan kita, berbalik dari ketidaksungguhan kita dalam beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya. Rasakan kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus itu bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Saya katakan barusan bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan orang-orang percaya. Rencana Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain sekitar kita. Gereja itu disebut gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh kalau gereja itu bisa memberikan dampak
bagi orang-orang sekitarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memberikan dampak yang baik. Kita juga harus membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita baharui pikiran kita yang tadinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita baharui hati kita untuk kita benar-benar mau dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Jangan kita bersembunyi tidak mau dipakai Tuhan. Sayang sekali, karena Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Dan itu jangan kita terseret dengan apa yang ada di dunia ini saat ini. Tapi marilah kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan.